welcome back YouTube channel ARFS. Kali ini gue bakalan buat konten tentang keluarga sih. Ya pokoknya gue bakalan buat pesan untuk orang tua. Ini gue mewakili teman-teman gue dan mungkin ada anak yang seluruh Indonesia tuh yang nggak bisa ngungkapin ke orang tuanya gitu. Jadi gue bikin konten ini bukan berarti gue gimana ya. Ya sebelumnya sih gue minta maaf ya kalau misalkan ada kesalahan kata atau misalkan gue terlalu menyudutkan orang tua atau gimana. Ya menurut kalian ya bisa nilai sendiri aja gitu loh ya kan. Oh iya, gue minta maaf kalau misalkan gue jarang buat konten atau gimana. Ya gue lagi benar-benar ya pahamnya itu harus ceritain ya kan. Ya gue lagi benar-benar di masa yang mungkin bisa disebutnya ya sindrom ya atau gimana, tapi enggak juga sih. Gue emang lagi vakum aja gitu loh, lagi vakum. Gue lagi sibuk juga soal kerjaan dan gue mau fokus itu ya. Intinya itu apa ya, pokoknya ada deh nanti ya. Dan gue bakalan benar-benar suatu saat sih gue bakalan coba mempercepat gitu gue biar fokus ke YouTube lagi. Dan gue bakalan fokusnya tuh ke gaming ya. Tapi kalau buat konten vlog ini gue bakalan ada, cuman tergantung gue keluar ya. Lagi masa begini juga kan, lagi masa COVID-19 itu kan, kita kan nggak bisa kemana-mana ya. Paling ke taman hiburan ya bisa, cuman nantilah. Gue kalau misalkan sendiri, gue ngerekam sendiri gabut juga kan, butuh ada orang yang di samping gitu loh ya. Kayak intinya aja ya sekarang ya, gue bikin konten itu sebenarnya tuh gue ngeliat dari teman-teman gue dan gue ngeliat dari pacar gue juga. Bukan maksudnya gimana ya, gue ngeliat tentang diri gue. Pokoknya gue coba ngebaca situasi di kehidupan ini loh ya. Sebenarnya sih contohnya ya, gue gimana ya, gue bakalan jadi orang tua juga, tapi gue berpesan kepada kalian yang udah punya anak atau gimana, cobalah ngertilah anaknya. Jangan terlalu ego terus keluar. Kasihan, anak tuh butuh support. Jangan terlalu ya, menurut gue sih wajar ya marah-marah ya. Ada hal yang memang ya, kita manusia tuh penuh dengan emosi. Marah itu wajar menurut gue, cuman di suatu saat jangan benar-benar marah sampai meledak begitu, sampai mengabaikan anak. Kasihan, dia tuh butuh support juga. Walaupun gimana ya, walaupun dia sedang berjuang sendiri tuh, sewaktu-waktu dia juga butuh support. Jangan sampai itu anak udah sukses lupa sama orang tua. Jangan nyalain anak kalau misalkan dia sukses lupa orang tua. Coba kita bercermin aja ke diri kita gitu loh ya. Berpikir dewasa lah. Namanya kita udah berkeluarga, udah punya anak ya, otomatis dewasa dong. Jangan berpikir egois mah pikiran cuman anak-anak. Contohnya gini loh, kayak anak kecil minta, mah mau mainan gitu loh. Otomatis kan dia ya masih egonya masih tinggi, anak kecil nggak mau, nangis. Nah kita sebagai gatel lalu bentar ya, kalian sebagai orang tua gitu,
jangan terlalu egois, jangan terlalu mementingkan diri sendiri, jangan terlalu membuat batin pada anaknya gitu loh. Ya gue juga kadang suka ngebantah juga sama orang tua, cuman gue kalau misalkan udah gimana di luar nalar gitu, atau emosi gue udah gue ngurung di kamar sendiri, gue nggak keluar gitu atau gimana. Ya mungkin sebagian dari kalian gitu sebagai anak ada yang ya gimana ya, bahasa kasarnya gini loh, ada yang salah gitu, salah jalan, ada yang dia meledak nih di rumah, dia pusing, dia cabut, dia diajakin, bukannya ini ya, diajakin temennya, atau dia tuh cabut kemana gitu, nyari kesenangan dia sendiri. Dari situ ya mungkin mereka, bukan gue nggak nyalain mereka ya, kayak pergaulannya salah, enggak, mereka tuh kayak butuh tempat yang menurut mereka tuh nyaman. Kalau kayak gitu mereka nyaman, pasti mereka nggak mereka mengesampingkan sisi negatif gitu loh. Dan tinggal kita sebagai, misalkan tinggal kalian gitu sebagai orang tuanya, jangan wah dia malah jadi nggak benar gitu, jangan ngomong begitu. Seharusnya kita itu belum jadi orang tua. Harusnya kalian tuh sebagai orang tua kayak berpikirnya begini loh, kok anak gue begitu ya, apa gara-gara kemarin ya gue salah, coba gue rangkul lagi, coba gue ajak ngobrol pelan-pelan, coba gue cari chemistry ke anak gitu, coba dia punya masalah apa sih, coba gue pengen tahu ceritanya. Kalau misalkan kayak gue terus-terusan neken dia harus jadi ini itu, dia nggak bakalan dapat inspirasi gitu loh. Jadi anak itu tuh punya inspirasi sendiri, dan dia tuh butuh realisasi sama motivasi. Jangan kan kayak apa ya contohnya kalau misalkan dia dimarahin nih, dia diam, nurut, contohnya kayak gitu, dia nggak bakalan bisa jadi apa yang dia mau gitu loh. Dan seketika terjadilah sesuatu, kayak contohnya itu kalian sebagai orang tua, anaknya udah bener tapi tetap kalian tuh sebagai orang tua kayak, lu apaan sih, lu harus ini, harus itu, makin meledaklah dia, dan dia nggak punya arah tujuan gitu. Kalau misalkan dia, anak kalian nggak ada arah tujuan, dia mau kemana? Ya maaf nih, di dunia di kehidupan ini ya banyaklah orang yang menurut gue, mungkin menurut kalian itu salah jalan ya, tapi kalau menurut gue mereka tuh ngelakuin itu pasti ada alasannya. Ya mungkin ada yang nggak ada alasan tapi mereka melakukan itu gitu. Dan sebenarnya ada hal yang orang tua salah gitu nerapinya. Kayak contohnya, lo tuh harus kerja terus biar lo dapet duit banyak gitu. Ya kita emang kerja dapat uang terus banyak, jadi kaya. Kalau udah kaya kita bisa apa? Ya emang bisa sih apapun ya, kayak contohnya tuh mau hal yang kita inginkan bisa, tapi lama-lama bosen, jujur aja bosen. Kayak kita tuh nggak ada tujuan, nggak ada jalan hidup gitu loh. Kalau kita terus-terusan gitu, cobalah kita membaca situasi dan coba kita berisik nih anjing,
gas bisik, gue takutnya suara gue kecil doang. Ya contohnya kayak gitu aja. Jadi pesan mungkin pesan gue dan pesan dari anak seluruh Indonesia gitu, kalian sebagai orang tua tolonglah jangan egois dan jangan terlalu nuntut gitu loh. Kita anak juga lagi berjuang, ya paham kita tuh harus membalas budi orang tua gitu loh, tapi jangan terlalu kita lagi berjuang kalian malah membuat down terus gitu loh. Kasihan, dia udah capek kerja, anak sih udah capek kerja, ya udah capek segalanya dan banyak masalah, ya, masalah hidup lah. Tapi ketika dia pulang ke rumah dan tempat yang paling nyaman menurut orang-orang gitu, tek jadi cekcok gitu. Siapa yang pusing? Dia namanya capek kerja, ada masalah di luar, pusing, wah meledak, jatuhnya nangis, sedih, down. Itu ya, kita juga sebagai manusia walaupun sekuat-sekuatnya orang, kalau misalkan dia rapuh, dia tetap rapuh. Sekuat-sekuatnya orang yang nggak pernah nangis, dia bakalan nangis kalau misalkan ada hal yang menurut dia down dan patah semangatnya. Dia bakalan jadi orang yang benar-benar kayak nyalain dirinya sendiri, bukan nyalain orang lain, bukan nyalain orang tuanya, dia bakalan nyalain diri sendiri gitulah. Jadi tolonglah sebagai orang tua gitu, ngerti sama anak. Ya gue juga emang semua anak tuh yang dilahirkan beranjak dewasa bakal jadi orang tua juga, dan dia tuh kalau misalkan hidupnya udah begini dia bakal belajar. Gue nggak mau anak gue sampai begini gitu. Pasti dia mikir begitu. Nah, aduh, bisik aja. Ya kayak gitu ya. Sekarang gimana ya, contohnya jangan contohnya mulu nih, gara-gara ini gue gak fokus nih. Ya intinya gini aja loh, gue berharap semoga yang nonton video ini, entah itu orang tua, entah itu anaknya, ya gue berharap sih bisa kenal sama gue. Bukan itu jadi promosi kayak kenalan ya, maksud gue untuk orang tua, semoga kalian cepat berubah gitu dan coba support anaknya lagi berjuang, dan jangan terlalu nuntut, ya ikutin aja alurnya. Dia juga bakalan inget kok sama orang tuanya sendiri. Anak mana yang gak inget sama orang tuanya yang udah berjuang sampai dia dewasa sekarang gitu? Nggak bakalan, nggak ada ya, pasti semua anak inget. Cuman kalian coba ngertiin aja, apalagi kalau misalkan anak kalian itu perempuan paling rapuh dibanding laki-laki. Dan enggak juga sih. Ya intinya sih jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu inilah sebagai orang tua, jangan terlalu nuntut. Dan satu ya, jangan terlalu menerapkan ke anak tuh lo harus banyak duit dan lo harus cari duit. Sedangkan kayak gini ya, contohnya kalau misalkan orang tua kalian, orang tuanya itu ada, ya nggak apa-apa, anak pasti bisa berpikir, wah gue harus usaha nih, gue dikasih duit orang tua gue harus usaha gitu. Dan kalau misalkan kalian orang tua yang cukup, yang misalkan bukan yang di bawah ya, apa yang sekitar cukup,
udah kalian bersyukur aja gitu. Jangan terlalu mikirkan uang nggak ada habisnya. Lo kalau misalkan mau dapet duit banyak, ya lo ngepet bisa, bibi ngepet tuh, ya kan? Tinggal gue jagain lilin nih, ntar lo nyetor ke gue. Aduh sorry bukan kayak gitu ya. Jadi gitulah ya, intinya sih jangan terlalu fokus pada uang. Kalau kalian kerja, kalau kalian nyuruh anak kerja, kalian ngomong aja gini, carilah kerjaan yang sesuai kemampuan dan keinginan. Kalau kerjanya nyaman buat kamu bakalan bisa untuk menabung dan bisa jadi orang yang sukses. Tuh kayak gitu seharusnya. Jangan kayak jangan kayak lu kerja di situ lu bentar lupa aja. Ya contohnya kayak gini, emang kerja di situ nyukupin? Kan enggak. Ya sekarang selagi kita udah dapat kerjanya, kenapa kita nggak syukuri? Kenapa nggak jalani? Orang di luar sana tuh banyak yang mau kerja gitu loh. Ya gue juga kerja gaji seadanya, ya gue bersyukur. Ya bakalan duit tuh bakalan habis. Buat apa? Lagi memang kita kalau misalkan mati bawa duit kan enggak. Kita cuman bekerja dapat uang ya, uang kan cuman buat kebutuhan kita doang, ya kan? Nggak sampai harus kita dapat duit nih banyak nih, wah kita di kuburan kita ntar bukannya tanah nih, ntar pas digali penuh banyak duit. Kan enggak kayak gitu Bambang. Itu loh. Udah intinya harus support anak lah, jangan sampai nuntut dia dan jangan sampai bikin down. Kalau misalkan ada omongan yang gak enak, coba kelarin baik-baik gitu sebagai orang tua dan anak, jangan sebagai orang tua dan temen. Dia bukan temen lu gitu loh. Aduh saya maaf. Kalian dia itu bukan teman kalian gitu loh. Jadi dia itu anak kalian, seharusnya kalian rangkul. Kamu kenapa? Kok ini sih? Maafin nih kalau misalkan mama ini, kok kamu begitu sih ya mama gini. Ya kalau misalkan dengan cara kasar, ngomong kasar ke anak ya nggak apa-apa, cuman nadahnya itu coba dialunin, jangan terlalu ngegas banget. Ya ngegas boleh nggak apa-apa. Sebenarnya sih kata mulut orang tuh ya beda-beda ya, ada yang lembut, ada yang biasa aja, ada yang ngegas gitu. Cuman tergantung anaknya. Kalau anak kan pasti paham sama orang tuanya. Cuman sepaham-pahamnya anak orang tua, dia pasti tahu hal yang menurut dia menurut dia yang membuat down gitu. Udah cukup aja sih, kebanyakan ntar kalau misalkan gitu. Ya kalau misalkan ini sebagai anak juga kita jangan terlalu jangan terlalu dipikirin gitu loh. Kalau misalkan kayak orang tua kita ngomong apa ini, udah kita mah jalanin aja gitu alurnya. Kan kita yang jalanin, bukan orang tua kita. Kalau emang kita down ya udah biarin aja, kita sibukin diri aja, main game. Kalau mau keluar nongkrong gitu, bukan nongkrong di kamar mandi, nongkrong sama temen gitu, cari relaksasi, motivasi. Jadi biar kalian tuh nggak stuck di situ aja gitu. Jadi kalian tuh ada hal yang membuat kalian, ya walaupun mereka nggak lucu ya kita ketawa aja gitu loh. Mereka nggak lucu nih ya kita ketawa, biar ngibur diri kita sendiri. Jangan kita diem, ntar lu malah ditanyain sama temen lu gini loh, lo kenapa sih bengong mulu, ntar sambet lo gitu. Ntar totonya malah sambet, ntar bukannya nongkrong enak ketawa malah sambet, kan lucu. Teriak-teriakan aing macan lucu kalau kayak gitu ya. Jadi intinya dari semua ini pesan gue,
jadilah orang tua yang terbaik untuk anak. Pasti anak akan lebih baik ke orang tuanya gitu. Sejahat-jahatnya senakal-nakalnya anak, dia bakalan ingat sama orang tua. Ya nggak usah jauh-jauh lah, sekolah kalau misalkan murid paling nakal, dia pasti paling diingat gitu loh. Jadi buat kalian semua sebagai anak, jangan pernah down lagi gitu. Udah, mau orang tua kita ngomong apapun, ya kita nyikapinya dengan ya udah tahu kok orang tua gue begitu. Kayak misalkan udah parah, udah gue cukup berjuang dan gue buktiin ke mereka bahwa gue bisa gitu. Jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan gitu, capek nggak ada habisnya gitu loh. Udah sih, intinya jangan terlalu jangan terlalu dibawa beban pikiran, kita bawa enjoy aja gitu loh. Ya hidup ini emang penuh dengan lika-liku sih. Kalau kita bawa enjoy dan kita bawa sans gitu, kita bakalan nemuin jati diri kita pelan-pelan aja, santai. Udah ya, tutup lah, ntar kelamaan ntar nggak ada yang nonton. Thanks buat kalian yang udah nonton video yang nggak jelas ini. Kok nggak jelas, yang banyak ocehannya. Mulai tadi banyak yang mesin tuh, kang bangunan tuh berisik. Ya intinya gitu aja sih. Ya kalau misalkan ada lagi ya tulis aja di kolom komentar gitu, biar gue coba cari cari di otak gue gitu kalau ada. Ya udah sih, kalau misalkan ini udah ya, ini kali ya, jangan lupa like habis subscribe. Udahlah, nggak usah kayak gitulah. Orang video ini kau buat ini, thanks ya udah nonton, makasih, dadah.